Jadi kalau kita itu serius membahas tentang nasabah Alawi, harusnya hati nurani kita itu menentukan pilihan itu juga ke nomor 3. Soal pilpres nanti, kalau ditanya pilihanmu itu siapa, kalau saya itu menjawab pilihan saya adalah Pak Ganjar Mahfud. Jadi sebagaimana kita ketahui sekarang itu tentang polemik nasabah Alawi itu bisa dikatakan sudah selesai ya. Karena hingga saat ini pihak Alawi tidak bisa menunjukkan bukti kalau mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Itu berarti memang mereka para habaib atau para Alawi dari Yaman bukanlah dzurriyyah Nabi. Dan sekarang kita tunggu saja episode berikutnya atau tindak lanjut berikutnya dari pemerintah atau siapapun yang terkait tentang hal tersebut. Artinya dalam menyuarakan tentang nasabah Alawi itu dirasa rakyat di negeri ini sudah banyak yang paham, sudah banyak yang tahu kalau bahwa para habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Meskipun dulu para habaib itu sempat diagung-agungkan, sempat dipuja-puja, tapi sekarang sudah banyak yang tahu kalau mereka bukanlah dzurriyyah Nabi. Hal itu tentu saja berpengaruh terhadap perilaku orang di negeri ini. Artinya sekarang itu banyak orang di negeri ini, terutama umat Nahdliyin, yang memperlakukan Habib tidak seperti dulu lagi. Dan kita kembali soal pilpres. Kalau ditanya pilihan Anda itu siapa, tentu saja saya menjawab adalah pilihanku adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kenapa demikian? Yang pertama, Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu adalah orang pribumi Nusantara. Artinya beliau berdua ini bukanlah imigran dari Yaman. Kemudian yang selanjutnya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud dalam track recordnya, sebagaimana kita lihat selama ini, tidak ada kasus atau suatu persoalan besar yang pernah menjerat keduanya. Sehingga bisa dikatakan bahwa mereka berdua ini adalah sosok pemimpin yang ideal bagi negeri ini. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat sepak terjangnya Pak Ganjar, beliau itu sangat loyal terhadap partai yang membesarkannya. Artinya, beliau ini sangat tahu tentang terima kasih. Atau istilah Jawanya itu, kacang tidak lupa dengan kulitnya. Jadi seperti itu ya. Dan kalau kita lihat atau kita dengar bagaimana penjelasan Pak Ganjar dalam sebuah podcast, itu kan dia bilang bahwa beliau itu dilahirkan di PDIP, besar di PDIP. Kemudian beliau menjadi orang ternama atau orang terkenal atau menjadi orang terpandang itu karena PDIP juga. Makanya ketika beliau itu ditawari oleh seseorang atau mungkin oleh partai lain atau siapapun di luar PDIP yang menawarkan iming-iming agar bergabung dengan mereka dengan janji-janji yang menarik, tapi beliau itu tetap teguh pada pendiriannya, yakni berjuang bersama PDIP. Nah, ini adalah sebuah sifat atau sikap yang harusnya diteladani untuk para pemimpin di negeri ini. Karena kalau kita lihat, tidak sedikit orang itu dulunya itu berasal dari partai tertentu, kemudian karena beberapa hal, kemudian pindah dari partai tersebut mencari partai baru yang sekiranya menguntungkan pribadinya. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang dirasa kurang pas. Tapi untuk Pak Ganjar ini tidak demikian. Jadi beliau itu tetap solid mendukung partai PDIP karena merasa bahwa beliau itu lahir di PDIP dan dibesarkan oleh PDIP. Nah, inilah salah satu sifat seperti ini yang harusnya itu diteladani oleh rakyat di negeri ini, dan ini adalah calon pemimpin ideal. Kemudian selanjutnya terkait tentang Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kenapa kok saya itu mendukung beliau ini? Ya kalau kita lihat, beliau ini kan orang Nusantara. Kemudian kalau kita lihat di capres nomor 1, itu jelas pengusungnya itu adalah para habaib dari Yaman. Karena pas dulu sebelum Anies Baswedan itu mendeklarasikan diri, itu kan kita juga melihat di media sosial bahwa dia dan Caimin itu datang ke imam besarnya FPI. Sementara para habaib dari Yaman itu kan hingga saat ini jelas menjadi polemik di negeri ini, terutama karena nasabnya itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian tentang tingkah pola mereka yang selama ini bisa dikatakan meresahkan bangsa ini. Dan kalau kita lihat juga untuk capres nomor 2
itu juga ada sosok dari klan Ba'alawi. Jadi sebut saja Pak Lutfi bin Yahya. Dia berada di pihak nomor 2. Bahkan terang-terangan dalam sebuah deklarasi dia itu menyertai kedua calon presiden dan calon wakil presiden, yakni Prabowo dan Gibran. Dan kita juga tahu siapa Pak Lutfi bin Yahya. Ini tentu saja ada kaitannya dengan adanya makam-makam palsu yang selama ini menjadi perbincangan di negeri ini. Kemudian kalau kita lihat lagi, itu kan ada makam Kartosumodiningrat yang aslinya itu berada di jajaran Bantul, Yogyakarta. Tapi kenapa kok di Semarang itu dibuat makam yang serupa dengan nama embel-embel Habib Hasan bin Toha bin Yahya? Dan menurut kesaksian banyak orang, bahwa yang meresmikan adalah Pak Lutfi bin Yahya. Dan kalau kita lihat, hal itu kan jelas memelencengkan sejarah. Ini kan tentu saja sangat mengkhawatirkan sekali. Jadi jangan sampai orang di negeri ini kok mau sejarah bangsanya, sejarah leluhurnya itu dibelokkan ke arah Yaman. Karena faktanya leluhur kita orang Nusantara itu bukanlah orang dari Yaman, bukanlah orang dari Hadramaut, bukanlah para habaib. Itu bukan leluhur kita. Tapi leluhur kita itu adalah orang Nusantara. Ada yang dari jalur Majapahit, ada dari jalur Mataram, ada dari jalur Pajang, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang dari Yaman. Kalaupun meskipun akhirnya atau kemudian waktu belakangan itu dari Trah Majapahit atau dari Trah Mataram itu kok ada ikatan dengan klan Ba'alawi, yaitu mungkin karena semacam perkawinan atau apa, kita juga tidak tahu. Tapi secara garis besar silsilah leluhurnya itu bukan berasal dari Hadramaut Yaman. Dan sebagaimana kita lihat, yang nomor 2 ini Pak Lutfi bin Yahya ini kan intens sekali ya terhadap kedua calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo dan Gibran. Dan mungkin dia juga dianggap atau diangkat sebagai apa ya, penasihatnya atau apalah. Maka dari itu, karena hal ini tentu saja berkaitan dengan polemik nasab Ba'alawi, kalau yang capres nomor 1 ada Pak Rizik Syihab, kemudian capres nomor 2 ada Pak Lutfi bin Yahya. Nah sekarang kita tinggal milih yang tidak ada indikasi para habaib tersebut. Jadi kalau kita lihat yang nomor 3 ini, ya memang sih yang nomor 3 ini ada juga hubungan dengan oknum habib. Tapi kan itu tidak masalah, tidak begitu mencolok di permukaan. Dan mungkin juga oknum habib tersebut itu juga dalam hal seperti ini atau istilahnya itu untuk apa ya, mengkhawatirkan bangsa itu mungkin tidak begitu seberapa. Tapi berbeda dengan capres nomor 1 dan nomor 2. Makanya saya menentukan pilihan untuk memilih capres nomor 3 atas apa? Atas dasar yang 3 hal tersebut. Jadi kalau kita itu apa ya, serius membahas tentang nasab Ba'alawi, harusnya hati nurani kita itu menentukan pilihan itu juga ke nomor 3. Jadi kalau misalkan orang bilang bahwa Ba'alawi itu bukan dzurriyyah Nabi, atau Ba'alawi itu nasabnya tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi, tapi kok dalam pilihan presiden memilih nomor 1, yaitu percuma. Kemudian ada juga yang bilang misalkan ada oknum Ba'alawi yang memelencengkan sejarah, ada oknum Ba'alawi yang memalsukan makam leluhur Nusantara. Maka hal itu harus ditindaklanjuti dan harus ditegasi dan harus diluruskan. Tapi dalam prakteknya kok dia memilih capres nomor 2. Nah ini kan sudah tidak masuk akal lagi. Makanya harusnya bagi rakyat di negeri ini yang selama ini sepakat bahwa nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi, harusnya dalam menentukan pilihan, yakni pilihan capres dan cawapres, itu harusnya memilih yang nomor 3. Inilah nomor 3 ini yang belum begitu banyak terkontaminasi oleh pemikiran para habaib yang ada di negeri ini. Sebab sebagaimana kita lihat rekam jejak para habaib, itu mungkin ada semacam apa ya, semacam apa istilahnya itu struktur atau semacam apa organisir atau semacam cara yang ingin menguasai negeri ini dari berbagai hal. Makanya ketika kita melihat capres nomor 1 kok ada Pak Rizik, capres nomor 2 ada Pak Lutfi, dan ini yang nomor 3 ini ada siapa, kita kan juga belum tahu. Tapi secara garis besarnya ya
Yang nomor 3 ini yang lebih netral, itu intinya. Makanya sekali lagi, kenapa saya memilih nomor 3? Ya alasannya seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Tapi untuk Anda semua, ya terserah mau memilih nomor berapa. Tapi kalau bagi Anda itu yang selama ini fokus membahas nasabah Alawi, yang percaya bahwa Ba'alawi itu bukanlah dzurriyyah Nabi, harusnya pilihan Anda itu ke nomor 3, yakni memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu kalau menurut pendapat saya.